Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi minggu lalu mengenai senyawa kompleks. Di mana minggu lalu kita sudah mempelajari apa sih senyawa kompleks itu. Kemudian senyawa kompleks itu terdiri dari atom pusat dan ligan. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai sejarah senyawa kompleks. Sejarah senyawa kompleks yang pertama yaitu teori rantai atau chain theory Bloomstra-Jorgensen. Sebelumnya saya mau jelaskan dulu, sebelum lahirnya teori rantai Bloomstra-Jorgensen ini, sebenarnya ada teori pertama, tolong dicatat, yaitu teori amonium Graham, di mana di situ amonium Graham membahas jika senyawa atau garam NH4Cl itu tergolong dalam senyawa kompleks. Tetapi hal ini dibantahkan, di mana saya jelaskan pekan lalu, kalau dalam NH4Cl itu, di dalam senyawa tersebut bukan hanya ikatan koordinasi yang terjadi, tapi juga ada ikatan ion dan juga ada ikatan kovalen. Nah, sekarang kita lanjut setelah teori amonium Graham, yaitu teori rantai Bloomstra-Jorgensen, di mana teori ini membahas mengenai senyawa kompleks COCl3,6NH3. Bloomstra-Jorgensen ini mengatakan bahwa suatu senyawa memiliki suatu valensi, di mana di sini valensi dari kobalt itu adalah 3, maksudnya sebanyak 3. Jadi ada 3 tangannya si kobalt. Rumus molekul yang ditawarkan dari Bloomstra-Jorgensen itu ada COCl3, kemudian titik 6NH3. Kemudian rumus struktur yang ditawarkan, CO karena valensi ada 3 sehingga tangannya ada 3, kemudian NH3, ada Cl, kemudian di tengah-tengah NH3-nya ada 4, kemudian Cl. Kemudian Bloomstra-Jorgensen lagi meramalkan kalau COCl3,5NH3 itu seperti ini, di mana satu NH3 bagian atas ini akan lepas. Kemudian kalau COCl3,4NH3 seperti ini. Nah, untuk membuktikan bahwa teori rantainya ini betul seperti ini, sehingga dilakukanlah suatu eksperimen di mana senyawa kompleks COCl3,6NH3 tadi ditambahkan dengan AgNO3, ternyata terbentuk endapan Cl. Kemudian untuk COCl3,5NH3 juga terbentuk endapan AgCl. Tetapi pada reaksi antara COCl3,4NH3 ditambahkan dengan AgNO3, ternyata dia tidak terbentuk endapan AgCl. Padahal secara teori, CO ini atau atom kobalt ini, dia masih mengikat ion klorida. Jadi sebenarnya seharusnya masih terbentuk endapan AgCl, sehingga teori rantai ini terbantahkan. Setelah teori rantai Bloomstra-Jorgensen, lahirlah teori koordinasi Werner. Di sini si Werner meramalkan jika rumus molekul dari suatu senyawa kompleks itu seperti ini, jadi ada kurung siku dulu, kemudian ada atom pusat, kemudian ada ligan, di sini ligannya ada NH3 sebanyak 6, kemudian tutup kurung, kemudian Cl3. Di sini, kalau kita menjelaskannya, sebenarnya kita menulisnya sama dengan menulis senyawa biasanya, yaitu kationnya dulu baru anion. Jadi, jadi sini NH3 6 kali, NH3 6 kali, tutup kurung. Di sini sebenarnya muatannya itu adalah 3 plus. Maaf, kita nggak betul begini ya, 3 plus. 3 plusnya harusnya di atas. Jadi begini, di atas 3 plus. Nah, ini adalah kation. Kemudian kationnya ini dinamakan kation kompleks. Untuk menjenuhkannya maka dia harus ditambahkan dengan 3 Cl-, sehingga ini namanya kation kompleks, ini namanya anion sederhana. Menurut Werner, dalam senyawa kompleks tersebut ada 2 valensi, yaitu valensi primer dan valensi sekunder. Valensi primer itu katanya valensi yang dapat terionisasi, sedangkan valensi sekunder adalah valensi yang tidak dapat terionisasi. Di sini kalau dilihat gambarnya, jadi si Werner itu meramalkan jika struktur atau rumus struktur dari senyawa kompleksnya seperti ini. Jadi ada atom pusat di tengahnya, kemudian dia mengikat ligan, kemudian mengikat anion sederhananya. Jadi katanya valensi primer yang dapat terionisasi. Jadi dalam struktur ini
valensi primernya itu adalah yang garis putus-putus ini. Kemudian valensi sekundernya yaitu yang garis lurus seperti ini. Nah, valensi sekunder ini tertentu untuk suatu ion. Jadi valensi sekunder itu juga kadang disebut dengan bilangan koordinasi. Jadi pengertian bilangan koordinasi itu jangan artikan sebagai jumlah ligan dalam suatu senyawa kompleks, tetapi bilangan koordinasi adalah jumlah pasangan elektron bebas yang diberikan ligan kepada atom pusat. Atau bilangan koordinasi adalah jumlah pasangan elektron yang diterima oleh atom pusat dari ligan. Nah, di sini berapa bilangan koordinasinya atau valensi sekundernya itu sebanyak 6. Lihat, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya ada 6 pasang elektron yang diberikan oleh ligan NH3. NH3 ini memberikan satu pasang, ini satu pasang, ini satu pasang, ini satu pasang. Masing-masing satu pasang sehingga bilangan koordinasinya sebanyak 6, valensi sekundernya juga sebanyak 6. Kemudian valensi primer. Valensi primer adalah yang dapat ionisasi, yang garis putus-putus ini. Ada berapa valensi primernya? Ada 3, 1, 2, 3.